kami dari KKN Tematik Unisula Semarang, kelompok 123 akan membawakan materi penyuluhan tentang stunting. Saya sendiri Ferdian Hadargi sebagai ketua dari Fakultas Teknik. Saya Hayunisa sebagai sekretaris dari Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi. Saya Alma Rizky sebagai bendahara dari Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi. Saya Wanita Irawan sebagai humas dari Fakultas Kedokteran. Saya Atik Syatika sebagai dokumentasi dari Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi. Let's get it! Baiklah, jadi apa itu stunting? Stunting adalah di mana kondisi anak-anak lebih rendah dibandingkan anak-anak pada umumnya atau seumurnya. Apa sih ciri-ciri stunting? Yang pertama, tanda pubertas terlambat. Yang kedua, usia 8-10 menjadi lebih pendiam. Dan yang ketiga, performa buruk pada tes perhatian dan juga memori belajar. Kemudian pertumbuhan gigi terlambat, pertumbuhan melambat, serta wajah tampak lebih muda dari anak seusianya. Jadi, apa saja penyebab dari stunting? Yang pertama adalah praktek pengasuhan anak yang tidak baik. Lalu, kurangnya asupan makanan bergizi. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi juga merupakan penyebabnya. Dan yang terakhir, penyebabnya adalah terbatasnya layanan kesehatan. Lalu bagaimana sih cara pencegahannya? Yang pertama, penuhi nutrisi ibu hamil dan menyusui, terutama zat besi, asam folat, dan yodium. Selanjutnya, lakukan inisiasi menyusui dini dan berikan ASI eksklusif. Selanjutnya, lengkapi pengetahuan mengenai MPASI dan menerapkannya. Lalu, biasakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cuci tangan dengan sabun dan air sebelum menyiapkan makanan dan sesudah buang air besar atau buang air kecil. Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut ini. Dan di sini sudah ada Julian. Boleh perkenalkan ini? Ya, saya Dian Prasmati, saya usia gimnastik. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Saya mau tanya-tanya Ibu. Boleh nggak Bu ya? Oke Ibu. Pertama saya pengen tanya nih. Apa sih sebenarnya? Ya, jadi stunting itu adalah suatu kondisi yang disebabkan karena kekurangan gizi kronis. Jadi ini merupakan masalah kondisi gizi ya. Jadi di mana anak itu dia mengalami gagal tumbuh sehingga dia akan terlihat lebih pendek daripada teman-teman seusianya. Untuk ciri-ciri yang menampakkan bahwa dia itu gimana? Ya yang jelas karena memang stunting itu tadi kondisi gagal tumbuh, jadi yang terlihat biasanya dari tinggi badannya dia yang lebih pendek daripada anak-anak seusianya. Dan untuk stunting ini memang kita ada pembatasan usia, jadi disebutnya stunting itu kalau dia di usia 0 sampai 2 tahun. Di atas usia 2 tahun dia kita sebutnya stunting ya, jadi stunting yang udah lewat gitu. Lalu untuk ciri-ciri yang lain karena dia memang tadi ya dia karena kekurangan nutrisi kekurangan gizi itu otomatis juga selain mempengaruhi fisiknya yang terlihat lebih rendah daripada teman-temannya, itu dia juga bisa mengalami gangguan lain gitu. Misalnya pertumbuhan gigi yang terlambat, lalu pertumbuhan dan perkembangan juga yang terlambat. Nanti di usia pubertas dia juga mengalami keterlambatan dan ciri-ciri yang memang menunjukkan kalau dia itu lebih lambat daripada teman-teman yang cukup. Dia mempengaruhi pertumbuhan secara menyeluruh. Iya. Kondisi stunting di Indonesia ini terutama di daerah Bribik Kudus ini Ibu bagaimana? Kalau untuk di wilayah Bribik memang angka stunting tidak terlalu tinggi ya kalau dibandingkan dengan jumlah balita yang ada gitu. Tapi memang tetap ada gitu dan itu terlihat
biasanya itu terlihat mencoloknya gitu, anak terlihat lebih rendah, lebih pendek daripada teman-teman saya tuh di usia-usia SD gitu, di usia 8-10 tahun itu akan terlihat sekali gitu kalau ada anak yang dengan gizi bagus itu dia tumbuhnya optimal gitu ya. Terus yang untuk anak yang stunting memang dia terlambat. Dan untuk angkanya mungkin kalau di Griffith tidak terlalu banyak ya, dari sekitar 600 balita itu oh maaf, untuk stunting kan kita di 0 sampai 2 tahun ya, di 0 sampai 2 tahun itu di tahun 2021 kemarin kita hanya ada sekitar 10 sampai 12. Ini cukup rendah ya. Iya, cukup rendah sih ya, semoga lagi. Lalu gini Bu, kan ini kasus stunting ini sudah agak lama ya, sudah lama dan ini. Nah, selanjutnya ada nggak Bu kayak upaya pemerintah untuk menangani stunting ini? Nah, sebenarnya upaya pemerintah itu udah banyak ya untuk penanganan stunting ini gitu. Tapi gini, sebenarnya masalah stunting ini kan sudah masalah yang lama, cukup lama gitu. Tapi mungkin di beberapa tahun yang lalu pemerintah masih fokusnya pada sama-sama pertumbuhan anak gitu kan. Kita pantau pertumbuhan anak itu kan tidak hanya di berat badannya aja, tapi juga di tinggi badannya. Ya. Dan fokus pemerintah beberapa tahun yang lalu memang upayakan untuk berat badan anak dulu. Ya, sementara ada yang terlupa nih, ada tinggi badan anak juga yang perlu dipantau gitu. Dan baru beberapa tahun ini masalah stunting ini mencuat gitu kan, jadi fokus perhatian dari pemerintah gitu. Dan upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup bagus gitu. Dari kami dari Puskesmas juga kegiatan-kegiatan untuk upaya pencegahan stunting kami juga sudah usahakan maksimal gitu ya, mulai dari kelas ibu hamil gitu, bahkan sebelum hamil bahkan kami sudah ada penyuluhan pada calon pengantin. Untuk gizi calon pengantin sudah ada, lalu kelas ibu hamil juga ada, lalu kelas ASI juga ada, lalu kelas pemberian makanan tambahan untuk anak juga kami ada gitu, sampai ke kelas balita juga ada gitu. Dan dari pemerintah desa juga sudah memberikan pemberian makanan tambahan gitu ya untuk balita-balita atau anak-anak yang memang mereka itu stunting gitu. Sebenarnya upayanya udah banyak gitu. Hanya saja mungkin kita memang tidak bisa bekerja sendiri ya. Kita tetap harus kerjasama dengan orang tua si anak ini sendiri, karena ya lebih banyak kontak dengan orang tuanya kan daripada dengan tenaga kesehatan kan. Iya, jadi ya itu di situ kita bermasalahnya, di situ kekurangan kita di situ. Baik Ibu, selanjutnya ini bagaimana sih Bu kalau kita sebagai tenaga kesehatan itu mendiagnosis seseorang bisa dikatakan ini bisa diagnosis stunting itu dari apa Bu? Iya, jadi karena memang faktor yang mempengaruhi stunting ini kan banyak ya. Jadi dan stunting ini tidak terjadi tiba-tiba ya, dia adalah masalah gizi kronis gitu, artinya dia terjadi dalam waktu yang lama ya, dimulai dari masa bahkan di masa sebelum kehamilan gitu kan. Jadi dan justru di 1000 hari pertama kelahiran inilah yang sangat mempengaruhi dan menentukan si anak ini nanti stunting atau tidak. Jadi untuk diagnosis stunting ini kita perlu kaji dulu ya. Yang pertama kita kaji dulu apakah karena memang kalau ciri stunting kita yang dipakai pertama kalau bayi baru lahir itu kan ada batas panjang badan minimal ya. Jadi untuk anak perempuan itu minimal 47 cm dan anak laki-laki itu 48 cm. Nah, kalau pas lahir itu si anak, mungkin anak perempuan atau anak laki itu panjang badannya kurang dari minimal itu batas minimal, berarti kan kita gali dulu. Kita gali dulu apakah memang ada pengaruh suatu kehamilan atau tidak. Gitu. Jadi tidak serta-merta hanya pada tinggi badannya aja. Kita gali dulu apakah memang ada bermasalah gizi di waktu kehamilannya atau mungkin nanti di waktu kelahirannya, lalu di waktu
setelah lahir dan sebagainya gitu. Terus selain masalah gizi juga masalah sanitasi dan masalah pola asuh ya kan. Jadi kita gali lagi gitu. Kalau memang tinggi badan anak yang kurang ini memang disebabkan oleh faktor-faktor itu, berarti kita bisa tegakkan diagnosa kalau itu memang stunting. Tapi kalau misal karena mohon maaf kalau seperti kelainan genetika gitu kan, ada yang memang tinggi badannya jadi kurang gitu kan, dan sementara mungkin kondisi waktu hamilnya gizinya udah cukup, kondisi sanitasi di rumahnya bagus dan semuanya udah bagus, tapi dia tetap pendek karena kelainan genetika itu, berarti kita tidak bisa mendiagnosis itu sebagai stunting. Baik ibu, selanjutnya gini ibu, ini pertanyaan terakhir, bagaimana sih ibu ini biar kita tuh bisa mencegah sedari dini untuk tidak terjadi stunting gitu ya, pencegahan untuk stunting gitu. Iya, ini PR yang besar ya. Karena stunting ini kan dia siklus, gitu ya, dia bersiklus, dia nggak bisa kita hentikan di satu siklus aja, tapi kita biarkan di siklus selanjutnya gitu. Jadi memang kita harus kita coba upayakan itu di setiap siklusnya gitu ya. Kita mulai dari prakonsepsi gitu. Jadi sebelum seorang wanita itu hamil gitu kan, siapkan dulu fisiknya, siapkan dulu gizinya. Dari ibu yang sehat akan lahir anak yang sehat gitu kan. Jadi dengan kondisi dengan kondisi ibu yang udah terpenuhi gizinya, diharapkan pada saat kehamilannya juga tercukupi gizi untuk janinnya juga gitu. Dengan begitu pertumbuhan dari si janin juga akan bagus, tidak akan terjadi malnutrisi pada saat kehamilan. Terus setelah masa kehamilan gitu lanjut ke masa persalinan, menyusui ya kan. Di masa menyusui itu juga kita harus maksimalkan pemberian ASI eksklusif. Setelah pemberian ASI eksklusif 6 bulan, kita lanjutkan lagi ke pola pemberian makanan tambahan kepada anak. Dan biasanya PR-nya itu di situ gitu. Saat si anak sudah lahir ya kan, banyak kan ibu-ibu yang tidak memberikan ASI secara eksklusif. Ya kan. Setelah itu pada saat pemberian makanan tambahan juga banyak hanya memberikan makanan itu kita cari yang simple aja gitu. Ya kan, cari yang simple, cari yang gampangnya aja gitu, tanpa kita memperhatikan nilai gizi yang ada di dalam makanan yang kita berikan ke anak gitu. Padahal disitulah apa yang kita berikan ke anak itu kan nanti yang akan mempengaruhi pertumbuhannya gitu kan. Gitu. Lalu setelah itu juga kita perhatikan juga untuk pola asuhnya. Karena memang biasanya itu anak itu kan meniru kebiasaan dari orang tuanya, ya kan? Biasanya kalau memang orang tuanya tidak suka makan sayur atau tidak suka makan daging protein, nah menurunnya kan bukan karena keturunan gitu ya, tapi karena anak biasanya. Nah, karena orang tuanya tidak membiasakan si anak untuk makan seperti yang cukup gizi seimbang gitu kan. Nah itu. Jadi dari situlah akhirnya siklusnya itu berlanjut gitu. Lanjut nanti dia kalau anak sudah mulai usia sekolah gitu, usia puber lagi gitu kan, itu dengan kondisi gizi atau pola makan yang seperti itu aja dibiarkan, ya tetap nanti berulang lagi, balik ke siklus lagi gitu, ke masa kehamilan lagi gitu. Dan untuk kita gimana untuk mencegahnya, ya memang harus kita kita push gitu, kita dorong mereka tuh untuk merubahnya itu di semua siklus, merubah semua kebiasaan. Iya. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan kan kita memang yang namanya mencegah ya, upaya promotif dan preventif ya kan. Iya. Jadi memang stunting ini kan bisa diperbaiki gitu kan, bisa diperbaiki di usia 0 sampai 2 tahun, itu memang usia emas gitu, periode emas di mana kita bisa memperbaiki kondisi stunting. Tapi di atas usia 2 tahun bisa gitu, tapi kan karena pertumbuhan anak juga sudah mulai melambat gitu kan, jadi mungkin agak susah gitu. Dan kalau kita sudah gagal di usia awal dan tidak diperbaiki lagi, otomatis siklus stunting akan berulang ke generasi berikutnya gitu. Ya sekarang kalau ibunya udah stunting
stunting, tapi ibunya tidak mau mengupayakan supaya nih anakku biar nggak stunting gimana? Ya udah, ya tetap nanti anaknya stunting lagi, cucunya stunting lagi gitu kan? Iya, jadi memang ini tidak bisa kita langsung kita upayakan terus langsung kita hasilnya tidak. Memang harus terus menerus. Jadi kita harusnya ya berdasarkan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang cukup untuk anak gitu loh. Dan untuk kita juga harus persiapan sebelum bahkan sebelum kita hamil harus memenuhi dulu gizi-gizinya. Baik Ibu, terima kasih atas Iya, sama-sama. penjelasannya sangat bermanfaat. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, terima kasih Ibu. Ya, mungkin bisa itu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan, oh iya teman-teman, jangan lupa ya penuhi kebutuhan gizi yang cukup untuk kita sehari-hari. Untuk apa? Untuk mencegah stunting. Ayo berantas stunting sekarang. Oh iya, Bu. Katanya pagi ini teman Indonesia mau datang sini. Iya ya, mereka mau main bersama hari ini. Nanti Fadli dan sama kakaknya. Kakaknya Fadli sedang kuliah di Unisula loh ya, jurusan kebidanan. Katanya di sana fakultas kedokterannya bagus. Sudah ada rumah sakitnya juga. Oh, beneran. Ya nanti sekalian tanya saja tentang keadaan anak kita. Tanya tentang fisik Lisa yang kecil, Ya iyalah. terus gak kayak anak yang lainnya. Tuh. Kan anak kebidanan. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Oh, Mbak Fadli dan Monica. kakaknya sudah datang, silakan masuk. Ya, lihat teman ya. Oh iya, Mbak Monica sekarang kuliah di Unisula. Sudah semester berapa Konita? Semester 6 Bu. Oh, kedua sudah pernah makan di rumah sakit ya? Oh udah 3 kali ya. Ibu boleh tanya nggak? Mau tanya apa ya Bu? Risa itu sudah masuk usia 5 tahun, tapi badannya kecil dan nggak mau tumbuh seperti anak lainnya. Kira-kira masalah nggak ya? Kalau masalah sih sebenarnya masalah ya. Tapi mohon maaf, PON itu sebenarnya belum boleh buat diagnosa dan itu. Tapi kalau menurut perkiraan Konita itu kayaknya Dek Risa ini kena stunting. Stunting itu apa ya? Jadi stunting itu gini, dia biasanya tinggi badan dan pertumbuhannya itu lebih lambat daripada teman seusianya gitu. Misalkan ya, Dek Fadli ini kan 5 tahun juga, Dek Risa 5 tahun juga. Nah, tapi pertumbuhannya Dek Fadli sama Dek Risa kan nggak sama gitu. Dek Risa ini pertumbuhannya mohon maaf terlambat gitu ya Bu ya. Gitu kalau saya perhatikan gitu. Nah, itu biasanya ciri-cirinya yang utama itu memang lebih rendah lebih pendek daripada teman-temannya. Terus biasanya penyebabnya ini juga karena asupan gizinya tuh ada yang terlewat gitu, ada yang kurang gitu, nutrisinya ada yang belum lengkap gitu. Terus dampaknya kira-kira apa? Nah, kalau dampaknya sendiri itu ada dampak jangka pendek dan jangka panjang gitu ya Pak ya. Kalau jangka pendeknya itu aja dia bisa melambatkan pertumbuhan gigi, pertumbuhan tubuh, memberikan gangguan pada metabolisme tubuh sampai dia nanti pubertasnya dia terlambat Pak gitu. Nanti jadi misal teman-teman udah pubertas, dianya belum gitu. Nah, terus kalau jangka panjangnya itu dia bisa ini Pak, mohon maaf ya, nanti dia bisa gampang sakit, tapi sakitnya itu yang kayak bisa ya anaknya mungkin imunnya lemah gitu ya, tapi dia pas udah dewasanya itu bisa kena darah tinggi, diabetes, stroke gitu Pak. Jadi bahaya gitu ya. Bahkan
nanti waktu dia di usia tuanya aja dia bisa kena disabilitas gitu Pak. Mohon maaf ya, tapi ini emang faktanya seperti itu Pak gitu. Makanya saran saya adik ini kalau bisa dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan konsultasi lebih lanjut gitu Pak, karena itu adalah program pemerintah untuk emang untuk memerangi stunting ini Pak, untuk menangani stunting ini gitu. Ya udah Bu, ini mumpung masih pagi, nanti anak kita dibawa ke puskesmas saja. Iya Pak, nanti kita bawa sama-sama ya Pak ke sana. Gitu. Nah, terus kalau saran saya juga nanti diberikan nutrisi yang cukup juga Kak gitu, karena itu bisa membantu untuk menangani stunting gitu. Gitu ya Kak. Makasih banyak ya Mbak. Ya, oke, bersama-sama Pak. Baik, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian, jika ada anggota keluarga yang memiliki ciri-ciri dengan tubuh kerdil, pertumbuhan melambat, atau ciri-ciri lainnya yang tersebutkan dalam ciri-ciri stunting, bisa Anda konsultasikan langsung ke puskesmas terdekat, karena itu adalah upaya pemerintah untuk memerangi stunting. Ayo, cegah stunting dari sekarang.